Yeah, that's my question sih. Endayan Reza genrenya apa berarti ya? Kalau katanya Denny Sakri mah kita pop pasutri. Pop Pasutri. Lagu pertama gue sama Mas Reza tuh When You Love Someone. Yang ternyata bukan buat Mas Reza. Bukan. Bukan, maaf saya. Apa yang sangat berbeda dari let's say zaman dulu menulis musiknya? Kayak Bahkan liburan indie gitu terdengar sangat spiritual, penuh cinta pembuatannya gitu. How do you manage to make people write songs like that gitu? tapi itu main-main ya. Oh ya, yeah. Menyesalkah tidak bergabung ke major dari Menyesal. dulu? At the end of the day, selain pasangan berkarya, pasangan hidup, ini apakah ada versi masing-masing di luar sebagai musisi gitu? Welcome to the Friday Podcast, a melting pot of all ideas and stories. Whether it's the resilience behind a punchline, the humanity behind a policy, or the spark that fuels a masterpiece. In our studio, we pull back the curtain and explore the other side of every story. Because here at the Friday Podcast, we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, E.S. Lawrence. Welcome to the Friday Podcast. Sebelum kita mulai, beberapa Jumat lalu harusnya menjadi sebuah episode saya dan Gusti. Seorang teman, seorang sahabat untuk banyak orang. Bahkan seorang teman untuk banyak orang yang tidak mengenal dia. Karena sebegitu lucu, berpengaruh sosoknya. We miss him. Tapi forever karyanya akan selalu ada. In fact, sudah tayang album terbaru dari almarhum Gusti, yaitu Andy Coop. Lucu sekali, mengharukan. Go have a listen, karena mungkin itu salah satu cara gimana kita bisa terus mengenang beliau. So this podcast is for you, Gusti, and I hope you rest in peace. Sama seperti Gusti, cita-cita gue sederhana dulu. Sebagai anak Kabupaten Bekasi, kami berdua. Dia sih lebih kota ya. Gue mau berhasil di Jakarta. Apa itu definisi berhasil buat gue pada saat itu? Adalah menjadi salah satu nama di sebuah lagu, yaitu liburan indie. Itu adalah definisi berhasil yang sangat sederhana gitu. Mbak Endah, terima kasih banyak atas waktunya. Kita pun bertemu kemarin di acaranya Gusti gitu. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menciptakan karya yang menjadi teman remaja saya gitu, menjadi cita-cita. Mbak Endah, apa kabar? How are you doing? Baik, thank you. Yes, udah diundang. Kita bicara soal Gusti sedikit aja gitu iya, kemarin. banyak pun nggak apa-apa. I'm one of the fans basically ya. We were there yesterday gitu, di Andy Coop, genre yang sangat bukan baru, tentunya bukan baru gitu, cuman diperjuangkan oleh seseorang yang baru di industri. And I remember you saying this, untuk seseorang yang sangat baru, dia meninggal sebagai maestro gitu, meninggal sebagai legend gitu. Sosok Gusti di mata Mbak Endah seperti apa? Gusti is one of the kind. Menurut gue kayak akan sulit sekali untuk mencari musisi yang sejenius itu ya. Dia tuh songwriter yang bagus, pencerita yang baik, penghibur. Kalau di atas panggung performance-nya kayak menghibur, sangat effortless banget. Terus dia produser yang bagus, instrumentalis yang bagus. Menurut gue dia paket lengkap gitu. Dan dia juga secara peran gitu ya. Kalau misalnya dia tuh bisa berperan dengan sangat baik, maksudnya berakting dengan sangat baik demi menyampaikan cerita-cerita dia gitu kan. Buat gue dia tuh jenius banget. Dan gue sangat kehilangan karena gue sangat terhibur hanya dengan melihat dia gitu ya, manggung, ngobrol ataupun juga mendengarkan karya-karya dia gitu. Dan yang gue bangga adalah dia tuh sudah, sebelum dia rilis album gitu ya, Andy Coop ini, dia tuh sudah bekerja sama, ibaratnya kayak membuktikan tangan dinginnya gitu loh. Iya. Dengan karya-karya lain ya. Karya-karya lain, dan itu menjadi kolaborator banyak orang gitu. Dan buat gue ya besar banget sih sebenarnya namanya buat gue ya gitu.
setuju. Dan ngomongin terhibur, kalau gue sih terhibur sekali dengan performance Endah Hendresa di konser Tawa kemarin ya. Oh my god. Ternyata ada bakat stand up comedy. Oh enggak. Ada fungsinya Earhouse dijadiin tempat stand up Pamulang ternyata. Zaman dulu ya. Iya. Bener. Sebelum ada stand up Tangsel ya. Betul. Aduh. Jadi belajar di situ. Tapi I have to admit bahwa Endah Hendresa tahun ini 21 tahun. Masuk. Iya. Berjalan menuju 21 Betul. tahun. Ini bukan hubungannya ya, ini malah karya aja ya. Karya 21 tahun ya berarti kan. Iya, Endah Hendresa Entitas dan beberapa karya ya. nah, ini kan I don't remember pertama kali menonton kalian, tapi yang gue inget performance act kalian tuh selalu bikin wow gitu. Bahkan setiap kalian perform, mau itu pertama, kedua, atau 10 kalinya gitu. Let's talk about the beginning gitu. Di awal memang kan niatnya solo gitu. Niatnya pertemuannya dari sebuah band gitu. Kisah klasik gitu. Tapi sosok Endah sendiri di rumah gue denger juga terinfluence sekali dari seorang kakak. Lagu-lagu yang begitu keras gitu. Betul. Apakah sebagai anak dulu, kalau gue dengar ceritanya ya dari beberapa interview, kok terdengar Endah nih sebagai anak bontot yang manut aja gitu sama keluarga. Seperti itukah dulu masa kecilnya? Mungkin ya antara manut nggak manut ya, tapi mungkin memang gue tipikal yang apa ya, bisa dibilang nggak terlalu banyak. Beropini. Iya, maksudnya ikut aja. Terus udah gitu juga mungkin itu yang membuat gue senang main gitar, karena ada beberapa ekspresi yang gue bisa luapkan gitu ya. Kalau misalnya bermusik atau main, waktu itu kan masih main rock gitu, kayak aku bisa rebel di sini gitu. Karena memang dulu tuh termasuk yang takutan kali ya, mau nyoba ini takut, mau kesana takut, sini takut gitu. Jadi satu hal yang bisa kok gue merasa mendapatkan kebebasan itu adalah ketika gue main gitar. Oke. Jadi gue berangkatnya bermain gitar sih, meskipun emang dari kecil bermain gitar dan nyanyi, tapi dulu tuh lebih banyak main gitar sebenarnya. Kalau nggak salah bokap pernah bilang lu boleh punya gitar ini tapi diseriusin gitu ya. Pernah, iya. Waktu itu ya pernah kayak ada Fender Strat Plus. Waktu itu gue inget banget tuh tahun 90-an lah ya, 98 or something. Nah, jadi ada yang nawarin itu, karena gitar gue pernah punya Carvel Predator, jadi bentuknya dan ininya tuh metal banget kan. Cuman memang waktu itu lagi suka main top 40-an nih, dan agak sulit ya main swinging sister gitu, terus pakai itu swing out sister pakai itu, incognito pakai itu kan agak aneh gitu bentuknya. Nah waktu itu aku ingin sekali ada yang jual BU dengan harga yang amat sangat terjangkau, yang mana itu juga dicomblangin sama waktu itu guru gitar gue namanya Nanda, salah satu ya dari sekian guru gitar. Nah terus ditawarin lah itu, ya udah akhirnya bokap gue inilah pokoknya karena gitar ini tuh bisa buat main A B C D E gitu. Terus akhirnya ya udah kamu boleh pakai gitar ini tapi harus serius latihannya. Itu adalah syarat yang gampang buat gue. Tentu saja. tapi memang ada darah musisi. Sebenarnya kalau darah musisi gue nggak tahu ya, karena Run Out gue baru tahu tuh tahun 2017-an tuh. Nenek gue tuh sebenarnya dulu kontributor koran pada masa itu, kemerdekaan. Iya, jadi memang beliau penulis gitu. Gue nggak tahu jurnalis atau tidak, tapi tulisan-tulisannya ada di koran-koran Jawa Tengah waktu itu. Nah, nyokap gue sebenarnya yang suka nyanyi sambil main gitar. Dia punya grup keluarga, karena dia tuh berapa bersaudara, 6 bersaudara. Nah dia bertiga, dia dan 2 adiknya perempuan ini tuh suka main gitar sambil nyanyi. Kayaknya dulu tuh zaman pensi tuh mereka mainin, tapi maininnya tuh lagu-lagu Beatles, Everly Brothers gitu-gitu, John Denver gitu-gitulah. Jadi terbiasalah mungkin ya gue melihat nama ininya keren lagi, nama duonya tuh Susna Bersaudara. Nyokap gue kan namanya Susi, adiknya namanya Ratna. Tapi dulu tuh nama bersaudara tuh sangat kan, Kus, iya kan? Bersaudara, Happy Pretty Sister kan gitu ya, era itu ya, era itulah. Jadi emang kayak
mungkin dari situ sih gue Iya. melihat si kalau ngumpul arisan keluarga gitu si nyokap dan adik-adiknya ini suka main gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung dari situ mempengaruhi gue gitu. Ada satu cerita yang sangat menarik, yaitu nyokap kompromi soal lagu ya. Iya. Itu gak tahu, itu membuat sebuah keluarga erat melalui lagu tuh, it's very heartwarming to hear sebetulnya. Iya. Ceritanya seperti apa waktu itu? Wah itu ini gue akan berurai akhir mata. Baru mulai. Oke. Masih panjang hari ini. Cuman emang ini kalau udah harus cerita tentang rumah dan nyokap gue, oh my god, ini akan sangat berurai mata. Tapi oke, calm down, tenang Enda. Oke. Jadi nyokap gue tuh hebat banget ya, maksudnya almarhum ya. Ada satu cerita di mana waktu itu abang gue nyetel Guns N' Roses, literally Guns N' Roses. Terus kencang-kencang gitu kan, nyetel kaset gitu. Terus nyokap gue waktu itu emang model-modelnya tuh suka oldies lah, tau lah ya, yang era-era Andy Williams, yang pokoknya slow-slow gitu. Nah terus diketok lah kamar abang gue namanya Arif gitu, diketok-ketok terus. Matiin itu musiknya gitu. Terus Lagi apa lagi? Welcome to the Jungle. mungkin ya, itu kayaknya abang yang ada knocking on heaven's door deh, gue lupa itu gak keras-keras amat sebenarnya. Sebenarnya gak keras, cuma pada saat kan Axl Rose itu sebenernya. kan ya dengan Andy Williams yang Only You itu kan emang jauh. Iya juga ya. Iya. Terus ya udah akhirnya abang gue buka pintu. Terus kemudian apa? Ini matiin. Terus dimatiin sama dia, abang gue keluar, terus nyokap gue, matiin itu. Mama nggak suka lagu-lagu Arif gitu. Terus abang gue ngomong, Arif juga nggak suka lagu-lagu ibu. Terus pergi. Terus itu nyokap gue. Ini nyokap yang cerita ke gue pada saat itu ya. Masuk ke kamar dan dia tuh katanya, Mama rasanya pengen bakar itu semua kaset-kasetnya Masmu gitu. Terus ya udah dia masuk ke kamar. Terus dia kayak pengen tadinya ngambil kaset White Lion, pengen dia banting. Terus tiba-tiba kayak kebuka gitu. Terus dia ngelihat, pas ngambil gitu, terus dia ngeliat lirik lagu gitu. Terus apa ini kok bagus, When the Children Cry. Terus dia lihat, terus kok ini bagus, Knocking on Heaven's Door gitu. Terus dia lihat lagi, kok ini bagus gitu. Terus dia kayak akhirnya dia di kamar abang gua, dia menyetel kaset-kaset itu sambil baca liriknya dan dia bilang, oh ini bagus-bagus juga ya. Terus abang gua pulang, Rif, ternyata lagu-lagumu bagus. Ya emang bagus. Biasa sih abang cowok ini. Dan akhirnya diputar tanpa ada abang ya? Enggak, si abang pergi. Dia akhirnya menyokap di kamar abang gue sambil nyetel kaset-kaset itu semua. Dan itu yang kayaknya momen dimana akhirnya nyokap merasa dia belajar dari anak-anaknya gitu. Apakah itu yang memutuskan seorang Enda kecil untuk kuliah musik? Bukan? Cita-cita gue memang dari dulu emang pengen jadi musisi sih, sejak kenal gitar itu. Jadi emang sebisa mungkin gue pengen banget untuk bisa merasakan kuliah musik gitu. Kayak lo datang ke kampus dan pulang tuh dengan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lo suka gitu. Untuk musik ya? Untuk musik yang ternyata berat banget. Kamu pikir indah kuliah musik, tidak. Sebelum kita ngomongin ketidakindahan musik ya, pertemuan dengan Mas Reza memang satu bangku SMA. Tapi Mas Reza harus pergi duluan kalau nggak salah ya. Iya, dia nggak naik kelas. Oh gitu ceritanya. Iya, zaman dulu kan kalau nggak naik kelas pindah sekolah biar naik kelas ya. Betul. Tapi iya. dia enggak, tetap. Percuma kalau kayak gitu, ngapain lu pindah sekolah. Tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah bersatu. Akhirnya pas di sebuah band bersatu dan jatuh cinta gitu. Betul. Misah mau bikin sendiri, akhirnya Mas Reza kekeh, yuk berdua aja gitu ya kan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika bikin lagu untuk sendiri, itu keinginannya apa, menjadi seorang diva kah pada saat itu, atau solois perempuan kah? Apa? Ke situ tujuannya gitu. Oke, jadi gue tuh ngeband pertama tuh sebenarnya SMP. Jauh sebelum ketemu Reza. Nah, di SMP itu gue les gitar. Waktu itu gue belajar dengan Agus Takari di sebuah sekolah musik namanya Cinere Citra Nuansa Musik. Aku masih ingat sekali tempatnya ya. Nah, itu adalah
tempat les gitar pertama gue. Nah di situ dia menemukan gue dan dipasangin dengan murid drum dan murid bass gitu. Bikinlah band-bandan tuh di situ. Gue main When I Talk About Foo Fighter, man. Futos. Dengan futosnya itu ya. Maksudnya gue belajar itu. Terus gue main Mr. Big. Gue main bener-bener Van Halen gitu. Jadi emang akhirnya di situ tuh gue ngeband rock gitu. Nah awalnya sebenarnya memang gue main gitar sambil nyanyi, terus turn out gue pengen ada penyanyi. Dan akhirnya carilah penyanyi. Dari awal si band itu berjalan, gonta-ganti vokalis. Dan sebenarnya tadinya tuh gue pengen jadi gitaris aja. Jadi sebenarnya ketika gue les gitar itu, gue tuh berharap gue pengen jadi gitaris, instrumentalis lah. Baru kemudian SMA tuh juga sebenarnya gue beda kelas aja sih, jadi nggak pernah ketemu. Lulus SMA form a band with Reza. Di situ kemudian gue merasa karena gue jadi vokalis, akhirnya ya gue menulis lagu buat gue sendiri. Tapi sebenarnya basically gue nulis lagu awalnya memang karena buat penyanyi, maksudnya buat orang lain. Tapi sebenarnya gue nulis lagu itu berawal dari pencarian diri. Oh gitu. Interesting. Jadi waktu SMA, karena kan gue udah ngeband dari SMP ya, gue nulis lagu tapi kayak ganti-ganti karena gue belajar blues, gue belajar jazz, gue belajar semua tuh gue pelajarin as a gitaris gitu. Terus gue nanya sama nyokap, "Mah, aku tuh sebenarnya musisi kayak apa ya?" Wah, Allah SMA banget udah nanya musisi kayak apa. Permasalahannya itu pas SMA? Iya, karena gue belajar semuanya. Maksudnya gue belajar blues waktu itu sama Sio Moding, almarhum Nasution. Terus belajar jazz waktu itu sama Budi Viana. Terus gue belajar, pokoknya semua gue pelajarin. Belajar klasik juga sempat gitu. Gue nanya sama nyokap, aku tuh musisi kayak apa ya? Karena ini aku belajar semuanya gitu. Terus nyokap gue santai banget bilang, kalau kamu mau tahu kamu musisi kayak apa, kamu bikin sendiri komposisimu, bikin lagu sendiri gitu. Nyokap gue kayak produce sendiri dari nol gitu ibaratnya gitu ya. Lebih ke songwriting, lebih ke you make music gitu. Kayak bikin. Dari situ kamu sebenarnya tahu kamu musisi yang gimana. Itu make sense kan? Begitu lo emang punya output sesuatu, itu yang discover lo tuh siapa. Apa jawabannya berarti abis itu? Akhirnya gue nulis lagu sendiri yang gue nyanyikan untuk mengetahui bahwa gue tuh sebenarnya kayak gimana ya. Jadi gue sebelum pasca Reza tuh sebenarnya gue udah mencoba menulis untuk yang gue nyanyikan. Meskipun gue punya band yang waktu itu bukan gue yang nyanyi. Tapi akhirnya gue mencoba untuk gue akan bikin lagu yang gue nyanyiin kira-kira kayak gimana gitu. Dan ternyata tuh gue comfortable sekali untuk bikin lagu yang ada sounds bluesy but not quite blues. Ada jazznya tapi nggak terlalu jazz. Tapi ada akustik countrynya kayak nyokap yang biasa dengerin. Tapi ada, jadi banyak gitu. Ternyata ini nih gitu yang buat tulis ini nih gitu. Itu that's my question sih. Endahin Reza genrenya apa berarti ya? Itulah. Iya, gue baru sadar ya. Kalau katanya Denny Sakri mah kita pop pasutri. Pop pasutri. Tapi emang itu ya, karena mungkin juga karena gue instrumentasi gue nggak selengkap itu ya. Maksudnya dalam cuma gitar sama bass kan. Jadi elemen ritme yang bisa ditaruh di situ tuh banyak banget. Betul. Kayak liburan ini tuh kayak bisa reggae, bisa rock. Kemarin gue sempet kolaborasi sama Eno Netral. Dan dijadiin itu rock. Iya, When You Love Someone liburan itu jadi bisa begini. Maksud gue sangat fluid banget ternyata gitu dan menyenangkan gitu buat gue. 2005 sampai 2009 itu sebuah era yang menarik ya. Menarik banget sih gue. Wah, menarik tapi juga bawa gue ke sana gitu. What was that like dari atas panggung? Karena gue menikmati dari bawah panggung dong. Iya. Buat kalian berdua seperti apa gitu? Oh, menarik sih Dori. Itu adalah era dimana memang Endahin Reza baru-baru awal terbentuk tuh. Kita masih cari bentuk. Songwriting juga masih nabung banyak. Lahirnya Nowhere to Go berarti kan? Lahirnya Nowhere to Go, DNA-nya di situ sih. Lagu pertama gue sama Mas Reza tuh When You Love Someone. Yang jadi ternyata bukan buat Mas Reza. Bukan. Bukan, maaf saya. Buat kalian. Kau pikir saya berani menyatakan dulu? No, enggak berani dong, harus berani. Wah, gila. Ya itu emang itu indah sih menurut gue.
Sebenarnya kalau dibilang struggling ya, tapi gue nggak merasa begitu lagi gitu. Kayak gue nggak merasa dimana gue rekaman di kamar dan harus angkat-angkat kasur untuk peredam, terus pulang jam 2 karena kita main reguler ya untuk membayar kuliahnya Mas Resa waktu itu, skripsi. Era akhir dia hampir gak lulus tuh karena tiba-tiba turn out ada permasalahan ekonomi keluarga di mana dia tiba-tiba di 2 semester itu harus bayar uang kuliahnya sendiri, dan kami harus ngafe ibaratnya ya, main di kafe. Di mana waktu itu? Waktu itu di fashion bar. Waktu itu juga sebelum itu ada di Grand Tropic Hotel di mana di Jakarta Barat. Wow. Terus di ada namanya di Gatot Subroto tuh tempat biliar, Chicks Cafe apa kalau nggak salah, something yang like that dia. Top 40. Ya. Gue harus ngulik itu semuanya gitu, dan kita pulang hampir setiap hari jam 2 jam 3, terus gue harus kuliah jam 7, Resa juga. Dan mungkin itu bisa dibilang kayak masa-masa gila ya, maksudnya waktu itu bisa gitu melakukan itu gitu. Cuman gue ternyata nggak melihat itu sebagai suatu hal yang berat gitu, kayak mungkin karena bermusik ya. Jadi kayak okay, this is what we're doing as musician man, gitu, let's do this gitu. Terbayar dong berarti ketika setiap naik panggung. Terbayar sih bil dan tagihan ini. Ya enggak, maksudnya ketika melewati struggle itu di 2009 kalian semeledak itu, ya it's like blessing akhirnya gitu. Iya, tapi mungkin nggak terlalu berasa ya sih, karena semua tuh juga gradual buat gue, kayak paham, nggak tiba-tiba. Iya, nggak. Iya, jadi memang waktu itu aja pada David Karto, jadi waktu itu sama The Majors ya, kita kan master license gitu, jadi kami membiayai duplikasi dan master itu kan pakai uang kami sendiri gitu, karena we want to own the master recording. Dan waktu itu juga kayak Pak David tuh juga nggak mau dong janji-janji palsu gitu kan, dia tuh benar-benar orang yang sangat baik dan bilang ini kalau album bahasa Inggris gini laku 1000 keping aja udah bagus banget ya Anda Resa gitu. Terus kita edarnya di Jawa dulu ya. Iya Pak David nggak apa-apa, yang penting kita punya karya pada saat itu ya. Dan ternyata di setiap di bulan kedepannya, Endah kita duplikasi lagi ya. Oh iya, soalnya ini ada permintaan dari Bali. Oh iya boleh. Endah naik lagi dan buat gue itu kayak wow keren banget gitu. Tapi gue juga sendiri juga nggak merasa kemudian tiba-tiba wah banyak ada uang kaget gitu, enggak sih, maksudnya semua tuh bertahap aja gitu. Karena gue masih reguleran. Paham. Sampai 2 tahun kami keluar album kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun itu kita masih karena ya waktu itu juga penjualan CD kan kita juga sedikit-sedikit gitu ya, jadi nggak tiba-tiba nggak ada advance royalty, namanya ibarat kayak royalty di muka nggak ada. Jadi emang pure penjual ya dapet. Iya, penjual kita dapet gitu. Jadi penghasilan tuh memang masih dari reguleran gitu. Dan itu pun juga gue sebenarnya sesuatu yang gue senangi gitu. Cuman gue harus stop karena udah nggak kepegang jadwal, karena ada kayak kita diundang reguler main di sebuah radio gitu kan. Terus udah gitu ada interview yang ngambil waktu kita reguler. Jadi memang lebih ke jadwal, dan gue dan Mas Resa menyadari bahwa ini emang sesuatu yang kami bangun untuk membangun si Endah and Resa ini. Jadi ayolah gitu. Sudah menikah pada saat itu? Belum, tahun 2009 akhir baru. Jadi rilis album dulu, baru kemudian menikah. Alasan kalian menikah itu alasan paling apa ya? Paling lucu yang saya pernah dengar sih. Ketika ditanya di sebuah interview, kenapa kalian akhirnya memutuskan menikah, katanya karena kalau tur biar sekamar nggak ribet. Daripada minta 2 kamar. Iya, daripada 2 kamar ya. Udah gitu kita biasanya ditemenin sama 1 roadman kan. Jadi bertiga. Bisa extra bed kan. Itu tapi benar sih. Masa sesimpel itu sih? Jadi gue tuh paham ya, maksudnya bagaimana orang tua kami melihat kami itu, gue paham sekali. Gue ingin menjaga perasaan mereka juga. Iya gitu. sih. Meskipun kita juga nggak ngapa-ngapain, ya Allah ngapain sih gitu kan. Kayak bekerja nggak mau ngapa-ngapain juga. Cuman emang apa sih istilahnya ya, pertama juga menenangkan hati orang tua gitu, bahwa enggak, udah tenang aja gitu. Jadi emang selalu gitu, maksudnya salah satu alasannya biar semua tenang lah gitu. Dan Mas Resa tuh kayaknya punya cara sendirinya untuk membuktikan ya, kayak misalnya yang beli mobil gitu. Betul. Hal-hal
masalah ini, simple gitu. Iya. Sosoknya seperti itu kayaknya ya. Dia tuh strategis banget sebenarnya. Dia tuh orang yang penuh strategi, bahkan merebut hatiku. Dia punya strategi, emang dasar. Pengen ngeband sama gue aja punya strategi, emang ampun deh. Dia tuh emang orang yang cerdas ya. Dia penuh strategi, dia punya banyak cara untuk bisa mengambil hati orang, terus kemudian mencapai impian dia, visioner juga. Dan waktu itu benar, dia memang ingin banget bagaimana pekerjaan musisi ini di mata keluarganya tuh tinggi gitu. Karena memang karena memang waktu itu kapan cari kerja apa segala macam kayak gitu lah, biasa lah ya, karena kan mungkin ketidaktahuan dunia ini gitu. Akhirnya gitu dia ngotot, kita beli mobil yuk gitu. Ya udah pakai uang kita nih berdua. Wah gila, gue sampai pusing. Akhirnya kejadian dan benar sejak saat itu mendapatkan respect lah istilahnya gitu, dari keluarga. Itu kan yang paling penting juga ya. Kalau gue tanya musik, kapan lo bilang musik nih kayak jalan hidup gue, kayaknya dari SMA itu ya? Dari SMP malah. Dari SMP gue tuh itu inget kan? banget ada kartu pelajar gue baru nemu nih di rumah orang tua gue. Cita-cita, I want to be the best guitarist in the world. Wah keren. Kayak Allah, gitaris banget nih. Tapi kalau pertanyaan yang gue ganti, kapan lo sadar bahwa Resa adalah hidup gue lagi? Itu kapan? 2 tahun setelah pacaran. Oh ya? Iya. Secepat itu? Secepat itu, karena gak tahu ya, gue tuh kan emang orangnya malas pacaran ya. Gue tuh dulu tuh musik tuh dunia gue banget. Jadi gue pacar gue, gitar gue gitu kayak. Paham. Iya kayak, buat gue tuh pacaran wasting time gitu. Gue gak suka drama kan soalnya. Maksudnya gue males banget kalau misalnya gue punya pacar terus kemudian malah jadi banyak pikiran gitu. Karena itu yang terjadi ketika gue remaja ya. Maksudnya ada teman yang curhat apa segala macam, kok jadi complicated gini sih hidup kalian gitu. Maksud gue menginginkan kehidupan di mana kalau gue punya pasangan ya kita berbagi peran dan beban gitu. Jadi sebenarnya Resa tuh pacar kedua gue, Jadi kayak ketika ketemu Resa nyaman, dia bisa menyelesaikan banyak hal, dia bisa kayak kalau gue punya masalah dia selalu punya solusi yang bagus gitu. Dan dia brutally truth, gue dibilang jelek gitu misalnya. Kalau misalnya kalau main manggung atau misalnya fashion gue dibilang jelek gitu. Gue nggak punya taste visual yang bagus ya. Dan itu dia yang mendandani gue dan segala macam gitu. Jadi kayak gue membutuhkan dia dalam hidup gue gitu. Dan itu tuh di tahun kedua gue pacaran. Waktu itu gue belum lulus, dia juga baru tahun-tahun akhir. Waktu itu sempet gue berantem, kapan aku dinikahi gitu. Kamu serius gak, lu bakal nikah sama gue gak sih? Wah itu gila banget sih berantem. Dia cuma bilang santai, ya aku sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman memang belum siap. Terus kan gue ngerasa gila, kita udah selama ini, buat gue 2 tahun tuh lama ya. Tapi lu masih belum yakin tuh gimana? Terus dia bilang, gue bukan belum yakin sama elunya, tapi gue belum siap terhadap kesiapan gue bersama lu. Kayak misalnya gue aja belum lulus, gue aja juga belum tahu bagaimana. Ini kan masalah tanggung jawab, bagaimana gue nanti harus menafkahi dan segala macam. Gue bilang kita nanti bersama-sama. Wah, sama-sama apa? Kita dilindungi cinta. Cinta kan membiayai kita nggak ada. Tahun kedua tuh, nah di situ akhirnya gue melihat dia realistis. Maksud gue bisa menerima akhirnya. Dia sangat realistis, sedangkan gue mungkin sangat ekspresif dan imajinatif ya kali. Gitu sih. Dan kayaknya dari duo itu kan pada saat itu belum ada ya, duo pacaran ibaratnya. Iya belum, duo pacaran instrumentalis ya. Mungkin yang populer mungkin lebih ke saat itu Anang Krisdayanti. Oh betul, iya. Pada saat itu ya masih Either the Virgin aja baru-baru deh. Iya. Jadi memang belum ada duo ya. Waktu itu juga masih Ratu kan, Maya sama Mulan pada saat itu. Jadi memang belum banyak waktu itu. Dan mungkin dari satu pensi ke pensi lain gitu, itu sesuatu yang kalian punya harapan yang begitu besar berarti pada saat itu dari karya-karya kalian, atau malah pasangan yang tidak punya harapan gitu. Gue tuh pengen hidup di sini lagi gitu. Lebih ke sana sih. Gimana? Gue lebih pengen hidup di musik gitu. Maksudnya I want to be musician. Jadi apapun cara akan gue lakukan supaya gue bisa setiap hari menikmati kehidupan gue gitu. Oke, momen apa merasa bahwa
oh gue terbayar lagi nih gitu, oh gue berhasil deh gitu, ada atau enggak? Sejak gue bisa manggung dan dibayar itu sih, dari sejak gue bermain di cafe itu sih. Menurut gue itu sudah kayak gue sudah bekerja bermain musik Di dan luar kemudian- besar kecil skalanya gitu ya. Iya, maksudnya gue menurut gue tuh, dan apalagi gue main sama Resa ya, kayak Iya. ini gue dapet teman ngeband yang nyaman, karena kan mungkin perjalanan ngeband gue cukup panjang tuh, bahkan sempat mencoba untuk sendirian dan macam-macam gitu. Tapi begitu gue kayak nemu rumah, ngerti gak sih lo? Iya. Kayak wah, bersama orang ini, waktu itu bahkan gue nggak tahu dia akan jadi suami atau enggak gitu ya. Iya. Tapi gue bisa, I can conquer the world gitu loh rasanya gitu ya. Kayak wah, gue sih mau banget, pun kalau misalnya gue harus bangun pagi jam berapa dan tidur sedikit, gue akan melakukan pekerjaan ini gitu, because I love it and I just want to like feel alive every day. Yeah. So but I mean, at the end of the day, pasangan hidup juga gitu kan. Selain pasangan berkarya, pasangan hidup ini, apakah ada versi masing-masing di luar sebagai musisi gitu? Professionally, like nggak ada sih, musik terus lagi. Gue bisanya itu doang. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa apakah ada fase harus membedakan, ini gue sebagai suami, sebagai istri, ini sebagai musisi gitu di rumah. Apakah ada tantangan itu gitu? Masalahnya kan karena kita dari awal tuh udah berdua ya. Jadi yang ngatur keuangan gue, dia yang mengatur musik gitu. Terus kalau ada problem apapun itu yang berkaitan dengan entah finansial atau misalnya strategi apa, gimana cara bla bla bla, itu selalu berdua kan. Jadi buat gue kemudian berumah tangga tuh jadi hal yang biasa aja gitu. Pasti problem berumah tangga tuh apa sih gitu ya, misalnya nih, harus bayar PBB tiap bulan gitu kan, atau pajak mobil, atau misalnya harus, itu kan cuma tinggal kayak oke, siapa yang sempet dan gimana gitu kan. Alokasi duit alokasi duit lewat Excel doang udah gitu, tinggal ada apa enggak, tinggal siapa aja kan. Maksudnya gue sudah melakukan itu professionally sama dia. Masalah rumah tangga itu buat gue gampang banget gitu. Oh, that's interesting. Jenuh? Enggak. Jenuh apa nih, tunggu, berumah tangga? Bukan, jenuh I can't imagine berkarir dari dulu sama satu orang, ya despite ini suami istri ya, terus kemudian harus tinggal satu atap, melakukan itu seumur hidup bersamanya gitu. Ada gak sih titik jenuhnya gitu? Enggak ya? Gue sih enggak sih. Maksudnya mungkin ada, hanya kan paling gampang gitu, dan cuma gak ada tinggal, opsi ya. Gak ada opsi, saudara mau kemana. Kayak mungkin ada, hanya tuh Hey guys, sorry for interrupting the podcast. We have a special announcement. Kita sedang berkolaborasi dengan Avalanche, sebuah brand parfum, dan kita membuat 2 varian. Ada The Host dan juga The Interview Room. Both smells really good, dan it represents the podcast itself. If you're a fan and if you're a friend, jangan lupa langsung beli. Link in the description. Now, let's get back to the podcast. Thank you. Kita tuh mudah sebenarnya untuk refreshing, tinggal main game doang gitu. Ya udah, tinggal kayak ya udah main game yang panjang gitu, mau apalah itu, God of War lah, Assassin's Creed, apa yang panjang-panjang, Witcher gitu, udah mainnya yang panjang, udah selesai. Oh, sendiri-sendiri maksudnya? Kalau misalnya lagi jenuh, butuh me time-nya seperti itu. Main game aja. Oh, that's interesting. Iya, jadi nggak usah kemana-mana sih, gitu aja. Dan yang setahu gue adalah kalian juga besar dari komunitas kan, dan nggak mungkin merasa kesepian berarti. Iya, kalau gue sih jarang sih ngerasa kesepian ya. Iya. Kalau Mas Resa, dia memang butuh kesepian. dan dengan adanya rasa komunitas itu, kalian pun membangun sebuah tempat, yaitu Earhouse. Iya. Dan ini bukan hanya sekedar tempat untuk bikin untuk bikin musisi tenar, membesarkan mereka. Enggak, ini untuk saling belajar gitu. Iya. What's the story behind this gitu? Seperti apa dulu membangunnya gitu, diskusinya dengan Mas Resa seperti apa? Sebenarnya gara-gara kita ke Perancis waktu itu, ke Cannes, acara Midem Music and Conference Festival tahun 2013, kita menang sebuah kompetisi, kita main di panggung utama, tapi juga kita memenangkan, maksudnya bisa akses kelas-kelas seminarnya lah, diskusi lah di situ gitu. Nah, ada satu diskusi dari Steve Rennie, dulu mantan manajer Incubus.
Terus dia ngasih seminar lah tentang manajemen band indie, manajemen band in major label gitu. Gue belajar strategi bla bla bla. Sampai ada satu musisi dari Kanada bilang, Steve Rennie, gue perlu nggak ya pindah dan menjual semua aset gue, kayak jual mobil sama jual rumah gue, terus gue pindah ke LA karena kan LA kan pusat musik dunia gitu. Nah terus si Rennie bilang, Is it really? ya waktu itu Oh, wow. ada di sana dan bisa berkonsul kayak gitu. Terus ada band dari Kanada gitu. Terus dia bilang kayaknya waktu itu kan 2013 tuh era-era awal stream apa segala macam ya. Terus dia bilang, kamu sabar aja karena sebenarnya yang paling penting bukan kamu yang pindah, tapi bagaimana musik kamu bisa terdengar. Oh, wow. Gitu di mana-mana, dan kamu sabar aja karena in the future tuh itu akan seperti itu ya. Dan yang kedua, kalau misalnya kamu mau melestarikan atau menjaga musikmu, start from your local scene. Dia ngomong gitu. Entah kenapa gue kok tergetar ya dengan itu. Entah dia maksudnya gimana, tapi maksud gue kayak kok tiba-tiba gue kayak semacam ada calling gitu. Terus gue ngelihat Indonesia, zoom in, Jawa, zoom in Jakarta, enggak lagi selatan bawah lagi, bukan Jakarta, Tangerang Selatan gitu. Terus Pamulang gue zoom in lagi, terus tempat gue ada apa di situ gitu, lokal, tempat lokal yang musical tuh di situ di mana ya? Gue mungkin kurang gaul juga, jadi gue nggak tahu. Di 2013 itu gue udah 5 tahun nikah sama Reza, jadi kayak itu juga tahun-tahun sibuk di mana kita tuh cuman pulang, habis itu cabut, manggung di mana, pulang tidur, cabut lagi gitu. Terus akhirnya gue bilang sama Reza, dan gue berangkat sama Kopai juga ya, yang sekarang manajerin dan Reza, dulu manajerin dan Reza, dan kita kayak, jadi gue pengen bikin ini deh. Waktu itu gue ngerasa gitu kayak wadah kali ya. Iya, kayak gue pengen mengenal neighborhood kita tuh siapa, orang-orang yang suka musik di lingkungan kita tuh siapa, musik yang ada di Pamulang tuh kayak apa gitu. Ya udah akhirnya gue bikin lah itu. Sebenarnya untuk sarana silaturahmi ya, kayak gue pengen kenalan nih gitu. Cuman karena Mas Reza juga orang yang nggak bisa diajak kemana-mana, bikinlah kita nih tempat sendiri supaya orang bisa mampir dan dia bisa bergaul. Lumayan loh itu kayak terapi dia untuk bisa bertemu orang gitu. Dan ya begitulah, jadi akhirnya memang sesuatu yang jadi call buat gue untuk belajar. Dan gue gak ngira sih sampai selama ini gitu. Gue pikir tuh kayak cuman ya udah cobalah 2 tahun 3 tahun gitu ya. Udah lama. Bahkan kelasnya tadi udah berapa lama? 11 tahun. 11 tahun. Earhouse Songwriting Club tuh udah 11 tahun. Wow. Dan gue rasa selama, berarti Earhouse-nya berapa lama? Earhouse-nya 12 dari 2013. 12 tahun berarti kan. 12 tahun itu kan perkembangan zaman atau evolusi musik pun berubah ya. Kayaknya berubah sih ya. Ya maksudnya dengan ada AI sekarang. Betul. Gitu. Tren ya kan? Berubah gitu. Dan apakah murid-muridnya ini peserta yang hadir gitu bervarian dan tujuannya berbeda berarti sekarang dari tahun ke tahun gitu. Sebenarnya kalau dari awal Songwriting Club itu gue selalu memberitahu bahwa ini adalah komunitas penulis lagu, di mana mungkin kalau lo mau belajar lagu, gimana cara lagu yang viral atau lagu yang hits, lo nggak akan dapet di sini. Jadi emang dari awal udah gue arahkan gitu. Jadi memang gue ingin memberitahu bahwa fungsi dari menulis lagu tuh banyak gitu. Dan ekonomi itu salah satunya. Tapi ada fungsi sosial, ada fungsi edukasi, ada fungsi budaya, ada fungsi psikologik, banyak banget. Dan salah satunya adalah ekonomi. Itu di sekian banyak keuntungan menulis lagu itu tuh hanya satu itu aja sebenarnya. Nah kadang-kadang kita terbutakan dengan satu benefit itu, sedangkan kita masih punya yang lainnya. Nah itu yang pengen gue isi sebenarnya gitu. I seem to get it, karena kayak apa ya, kayak menua bersama, terus when you love someone, bahkan liburan indie gitu terdengar sangat spiritual. Terdengar sangat apa ya, ada penuh cinta pembuatannya gitu. Iya. Dan itu nggak bisa dijelaskan dalam teoretikal gitu. I don't know how you explain it gitu. How do you manage to make people write songs like that gitu? Because I've never hear songs like that anymore gitu. Sesimpel apa ya? Ya liburan ini menggunakan nama-nama orang, membuat kita merasa, balik lagi ke intro gue gitu. Kayak gue ngerasa ini orang-orang nyampe di Jakarta nih, gue jadi pengen gitu ngelakuin itu agar ada di lagu itu gitu. Itu kan sebuah gerakan yang gue rasa pembuatan lagunya bukan sekedar gue harus lagi nulis lagu gitu.
Tapi itu main-main ya. Oh ya? Iya, Is it? itu lagu playful banget. Gue tuh bikin Really? lagu itu sepanjang lagunya. Masa sih? Bahkan agak lebih panjang dikit karena tadinya mau banyak musisi yang masuk, cuma kita potong karena durasi. Oh ya? Iya, it's so playful. Karena gini, karena waktu itu sebenarnya teman-teman Malik baru mau mulai bikin label kan, Organic Records. Iya. Terus dia nawarin, ada sama gak ikutan? Ayo, let's go gitu. Nah, Emang pernah masuk Organic? masuk di CD-nya ya. Oh, nggak masuk Kompilasi. labelnya kan? Iya, tapi kok kompilasi kan. Iya, Waktu iya, itu iya. ada kami, ada siap banyak lah pokoknya Soul musisi-musisi Vibe independen. kalau- Iya. Iya. Nah, terus kemudian mau dibikin CD itu. Dan kemudian ditawarin, ya udah boleh gitu. Kalian bikin lagu bahasa Inggris juga boleh kok gitu. Mungkin karena biasanya mereka nulis lagu bahasa Indonesia. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang karena ini independen, jadi lo mau bikin bahasa Inggris gak apa-apa. Nah, padahal kan kita albumnya bahasa Inggris semua. Ya kita pengen bikin lagu bahasa Indonesia Iya, kan. iya. Terus dikasih tema sama mereka. Temanya vakansi ya, maksudnya vacation, karena ini rilisnya nanti pas anak-anak SMA lulus gitu. Ya gue bikin lah dengan sesuai pesanan Anda, saya bikin lagu liburan, judulnya liburan indie gitu. Dan kita main-main banget. Maksudnya gue sama Reza, gue ingat lagu itu ditulis di dapur, di rekaman juga waktu itu di dapur kami gitu lah, di rumah kami gitu. Jadi kayak, wah ini lucu apa ya, oh ya liburan aja. Terus gue main gitar gitu, gue ingat banget gue pegang gitar. Terus Mas Reza, saat ku berjalan, Mas Reza cuma gitu doang. Terus gue langsung tiba nih, tanpa ragu, tanpa bimbang. Terus udah besok ngalir tuh berdua. Akan ku lepaskan. Ini apa ya liriknya? Aja. Udah lanjut tuh. Terus chordnya apa? Itu bener-bener chordnya cuma 4 itu kan. Jadi emang sangat ngalir. Jadi emang lagu itu itu kayak semacam dar gitu. Dar aja gitu. Terus apa ya? Sir Dendi baru keluar lesson number 1 kan. Terus kan Sir Dendi bernyanyi kan, kita tahu dia nggak bisa nyanyi kan. Jadi buat kita itu lucu gitu. Sir Dendi bernyanyi, wah terus apa, oh ini Moka lagi baru hiatus kan, Moka kembali lagi gitu, jadi kayak doa kita biar mereka reunian lagi. Terus musik indie di TV itu baru ada radio show, gitu aja kayak keluar gitu loh, kayak terus menikmati Jimmy Bullock waktu itu masih siaran ya kan. Wah itu, terus kan keluar yang versi kedua kan? Kedua pas pandemi. Pas pandemi sama Vira Kalisa. Ada yang siaran kan? Siapa ya waktu itu di liriknya? Tunggu. Menikmati. Oh kalau ini masih Jimmy Bullock siaran atau ke Pamungkas live Instagram, Kunto Aji Twitter. Iya betul. Dan iya betul. Gue ingat banget kalau nggak salah gue sama Adit, karena kita waktu itu mau siaran kan. Di Hatok kayak kita bisa nih Dit ada di Iyas Adit siaran nih di liburan indie ketiga. Terus nggak lama kita berdua dipecat kayak wow. Sepertinya tidak bisa Dit, kita udah keburu dipecat kita aja. Tapi kalau balik lagi ini jadi lebih kompleks ya obrolan itu. Cuman skill yang ditunjukkan tadi gitu. Kembali ke obrolan kita sebelum kita rekaman ini gitu. Apa terjadi karena terlalu cinta sama musik ya? Gue gak tahu ya. Mungkin bisa, tapi kadang-kadang cinta tidak cukup men. Tapi maksudnya kan harus ada kegelisahan, ngerti gak sih lo? Kayak kayak oke, cinta sih iya gitu ya. Tapi buat gue ketika lo sudah mencintai seseorang atau sesuatu, itu kan becomes very complex gitu. Akan ada kegelisahan muncul, akan ada kemarahan mungkin, akan ada konflik, akan ada apa gitu ya. Nah menurut gue ini tuh juga terjadi gitu. Ada rasa kayak, bukan kayak ada feel irritated untuk kayak ini tuh bisa gini lagi, ini tuh bisa gini, ini tuh bisa gini. Ada gitu. Dan feeling irritated seorang Endah secara personal, I know for a fact you're very vocal about the environment, tentang ya kemanusiaan, politik gitu. Mana when you love someone itu. Kok malah soal nembak? Kok malah soal kayak ini nembak cinta. Gue pengen denger Munir, gue pengen denger yang lain gitu. Iya. Denger Bahlil gitu kayak why is it not there gitu? Kegelisahan itu kenapa tidak ada? Mungkin karena awal itu sebenarnya kalau kembali flashback adalah semua tuh ketika membentuk Endah Henreza, mungkin dominasi rasa yang kemudian tumbuh di Endah Henreza itu semerta-merta tuh didominasi dengan cinta gitu, kayak passion, kayak needy gitu terhadap pasangan atau musik ini gitu.
Jadi banyak hal yang gue geluti itu justru malah di sana gitu. Dan menurut gue malah jadi lebih terbuka melihat sesuatu di balik dari kemarahan, jadi melihat semua tuh dari point of view yang berbeda. Karena Reza tuh kan tipikal orang yang sangat diplomatik ya. Diplomatis, menghindari konflik, orang yang nggak suka konfrontasi. Terus kalau ada problem solusinya apa gitu. Jadi dia tuh tipikal yang sangat praktikal dan realistis gitu. Dan melihat sebuah isu, dia akan selalu mencoba dari point of view yang berbeda gitu. Kalau gue dari depan, dia belakang gitu. Contohnya pulang ke Pamulang kan, kayak itu pandemi kayak. Jujur aja waktu itu sebenarnya gue tuh udah nulis lagu yang isinya tuh dark banget gitu. Yang kayak gelap dan segala macem. Terus Reza kayak kalau bikin lagu kayak gini kayaknya jangan deh. Maksud aku kayak udah nggak apa-apa. Mungkin buat dia fun ya, karena dia kayak wah aku bisa punya waktu yang nyepi apa sih, ngerti kan? Sedangkan gue kan mana jiwa-jiwa sosialku gitu ya. Nah dia tuh kayak tapi dia akhirnya menulis lagu itu dan aku kayak wah gila lu bisa bikin lagu kayak gini gitu. Itu kayak gue hanya berkontribusi sedikit sekali dan memang benar, maksud gue kayak dia bisa melihat dia bisa menimbulkan point of view yang berbeda, memberikan sebuah rasa yang berbeda gitu di balik sebuah isu gitu. Itu menurut gue keahlian dia sih. Paham sih, ya maksudnya kan? itu melihat ya seperti Magnatos kan tagline kita adalah the other side of every story gitu. Dari keburukan kita lihat keindahannya gitu, tapi rasanya sulit untuk melihat let's say kondisi politik sekarang gitu misalnya, atau kondisi itu kan bukan sesuatu yang positifnya di mana ya, di Swedia kali ya gitu kan, kayak agak bingung gitu. Gue tuh selalu merasa bahwa dia endahnya aja gitu, atau Endah dan Reza membuat karya yang sebegitu ngena soal lingkungan, soal kehidupan sosial gitu. Akankah itu terjadi suatu hari nanti gitu? Sudah ada beberapa gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kayak Thousand Candles Lighted itu gue terinspirasi sama catatan pinggir Gunawan Muhammad buat anak-anak Munir waktu itu. Dan itu juga Thousand Candles Lighted itu kan mengangkat ketika semua orang memperingati kepergian Munir di Bundaran HI, 1000 lilin dinyalakan. Itu kan gue masih terekam sekali foto itu di kepala gue. Itu udah ada sebenarnya, itu ada di album pertama. Di album Nowhere to Go. Terus di album kedua tuh sebenarnya justru malah isunya tentang, bukan isu ya, tapi yang kita angkat tentang hutan pantai. Jadi tentang Bangkisong itu kan sebenarnya kayak berbagi keinginan untuk saling berbagi, tapi diceritakan dengan storytelling. Terus album ketiga agak lebih gelap kan. Silent itu sebenarnya tentang bagaimana teknologi atau orang-orang yang corrupted gitu, kemudian dia bisa menguasai suatu tempat dengan hal-hal yang memanipulasi manusia. Itu sebenarnya di album ketiga. Album keempat lebih ke bahasa Indonesia, mungkin itu lebih kayak album stok aja, masih lagu-lagu stok. Album kelima tentang empowerment, kayak we are the people, we are the world, itu kan tentang motivasi dan segala macam. Jadi memang sebenarnya tuh selalu ada nilai gitu yang kita ingin sampaikan, tapi mungkin nggak dengan lugas gitu. Paham. Hanya dengan balutan yang berbeda. Kayak misalnya Reza gitu bikin Pulang ke Pamulang di era pandemi, di mana dia tuh sebenarnya mellow banget, dia nggak bisa ketemu orang tuanya gitu, yang cuman seberang komplek doang gitu. Dan dia bikin lagu itu. Mungkin kalau gue akan bikin yang lebih dramatik gitu, kayak kenapa ku tak bisa menemuimu meski hanya sejengkal waktu misalnya gitu ya. Tapi enggak, dia bikin itu gitu. Ya buat gue itu kan point of view yang, dan banyak yang nangis, maksudnya gue dapet banyak DM dan banyak komen, banyak WhatsApp. Gue terharu banget karena gue jadi kangen banget sama bokap nyokap gue, banyak banget yang gitu. Wow. Dan gue rasa kesederhanaan dari sebuah lagu tuh penting juga berarti ya? Penting sih. Menurut gue, maksudnya sederhana atau tidak tuh yang penting kan message-nya ya. Apakah orang kemudian dia bisa menangkap message itu atau enggak gitu. Pun kalau misalnya butuh waktu menangkap, ya mungkin ada nilai estetik atau ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Tapi kalau misalnya mau membuat lagu yang seperti itu pun nggak apa-apa. Dan nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, gue nggak ada di industri ini, cuman estetik dan penampilan tuh sekarang sangat diutamakan gitu, untuk
let's say menjadi viral gitu, untuk lebih banyak streamsnya gitu. Apa yang biasanya orang lupakan belakangan ini berarti? Apa ya? Wah, apa yang ya, pertanyaan yang sulit sekali, membuktikan kualitas jurnalisme Anda sangat luar biasa sebentar. Apakah kejujuran gitu? Wah, gue tuh nggak bisa menilai kejujuran lagi. Yang tahu menilai kejujuran kan diri sendiri ya. Maksudnya kayak, Paham sih. maksudnya mungkin ada orang yang kayak gila lu bikin karya jujur banget. Gue kadang-kadang kayak oke, how do you know gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Tapi itu buat gue komplimen karena mungkin salah satu deskripsi untuk mengungkapkan bahwa I'm related to that song gitu. I feel relate to the song gitu. Kayak mungkin itu kali yang ngerasa jujur dan segala macam. Dan gue sebenarnya yang bikin lagu ya gini aja gitu, kayak ya udah just right. Ada kadang-kadang aduh ini gue kayak perlu poles gitu ya, gue nggak tahu apakah itu jadi jujur atau enggak gitu, tapi kan we have to. Ada yang bilang bahwa the first draft of your song is junk gitu, ada yang bilang is trash gitu, kayak ada yang bilang gitu kan, kayak emang harus diedit gitu. I don't know, ada yang bilang gitu juga. Apakah kemudian itu dianggap jujur gitu ketika kita mengedit? Well, I don't know. Tapi menurut gua, I just embrace the nowadays trend atau nowadays music. Karena buat gua musik adalah penanda zaman gitu ya, karya adalah penanda zaman dan generasi. Jadi kalau mungkin masalah dilupakan bisa jadi tidak lupa, hanya mungkin interest dan eksplorasi setiap musisi di eranya berbeda itu bisa jadi. Jadi gue selalu mencoba untuk kayak justru malah gue belajar gitu dengan musik sekarang tuh kayak apa sih. Merasa tertantang kan dengan musik sekarang? Oh banget men. Gue tertantang sekali ya. Dari segi apa? Gue memperhatikan tuh lirik-lirik Baskara. Gue memperhatikan lirik-liriknya Bernadia, liriknya Sal, liriknya Gusti, liriknya banyak lah. Maksudnya gue baca. Kadang gue nggak mendengarkan musiknya, tapi gue hanya membaca liriknya. Dan buat gue menarik sekali gitu. Kayak gue penasaran tapi apa yang sangat berbeda dari let's say zaman dulu menulis musiknya? Kayak ada kegelisahan yang mungkin mereka rasakan gue nggak rasakan gitu. Itu kan ngerti kan lo maksudnya gitu. Mereka di fase ini dan mungkin dulu gue pun nggak merasa itu di usia mereka. Ngerti kan lo? Iya. Dan buat gue ketika itu bisa menyuarakan generasi itu gitu ya, itu bagus banget gitu. Karena gue percaya maksudnya kenapa musik kemudian dia bisa begitu banyak pendengarnya di era tertentu, atau mungkin nanti balik lagi gitu ya, ada masa dimana di generasi ini mendengarkan lagi musik yang mana gitu. Karena memang musik kan dibuat untuk selalu relevan ya. Nggak harus, tapi ada musik-musik yang relevan sepanjang zaman gitu. Dan kalian udah nggak ada di fase itu masalahnya gitu, ibaratnya begitu. Gue tidak merasakan itu gitu, bisa juga. Dan buat gue jadi memahami, gue nggak judgmental terhadap misalnya teman-teman yang lebih muda usianya dari gue, karena emang itulah yang mereka rasakan. Kan itu jadi kenapa kita harus belajar. Dan buat gue ya kan gue nggak punya anak ya, maksudnya belum punya anak, nggak punya anak. Dalam artian kayak gue nggak tahu kan, gitu di fase apa nih anak gue sekarang atau sedang apa gitu. Ketika gue memperhatikan karya teman-teman ini, gue jadi tahu problemanya dan gue tidak judgmental. Begitulah musik mengajari gue setiap zaman, ngerti kan? Kayak apa yang terjadi di Amerika tahun 60-70, perang Vietnam, musik seperti apa, kenapa Bob Dylan bikin liriknya begini, kemudian Billie Holiday kenapa ada Strange Fruit gitu, kenapa ada ini, kenapa ada itu. Bahkan musik tanpa lirik, contohnya Beethoven, apa yang terjadi saat itu, Mozart atau Debussy, apa yang ada terjadi di kala itu. Gue belajar dari musik. Musisi tuh nggak bisa di posisi nyaman berarti ya? Enggak. Bisa. Bisa. Cuman maksudnya itu bisa tuh mas ya. Kalau dibilang bisa. Iya, dan semoga semua musisi ada di posisi nyaman. Kan bisa juga kayak mungkin kemudian kita suatu hari gitu, wah Slank bikin polisi yang baik hati. Apa yang terjadi saat itu? Bener kan? Maksudnya apa yang sedang terjadi saat itu kan bisa. Karena jadi komisaris kali ya, nggak tahu deh. Tapi maksud gue itu bisa menjadi sebuah
bahasan gitu. Iya sih. Iya kan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan slang? Apa yang terjadi di polisi saat itu? Apa yang sedang merebak isu pada saat itu kan bisa menjadi sebuah pertanyaan di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang kita menerimanya dengan kondisi yang saat ini, tapi bayangkan orang mendengarkan lagu itu 20 tahun kemudian. Paham. Gitu. Lebih penting faktor internalnya, dalam arti bayangkan apa yang sedang terjadi dengan diri kita, atau faktor eksternalnya. Both. Itu yang membuat gue akhirnya gue beruntung gue merasakan kuliah musik gitu ya. Ya. Jadi gue tuh belajar musik tuh nggak hanya dari teknis, tapi gue belajar mau nggak mau, suka nggak suka, gue harus belajar sejarah musik. Gue mengapresiasi musik, jadi kita mendengarkan musik bahkan yang kita nggak suka atau yang kita nggak kenal, kita belajar mengapresiasi, digging very deep about music gitu. Dan itu membuat gue jadi terbuka terhadap musik, melihat sesuatu di baliknya. Apa yang kita dengar tuh kan sebenarnya kulit banget ya. Tapi coba, apakah lo pernah mendengarkan dia tuh sedang apa ketika nulis lagu itu? Apa latar belakang yang men-trigger, kompleks banget men-trigger dia nulis itu. Dia lagi dengerin siapa, situasi politik saat itu gimana, how's the art at that time, at the era, seperti apa gitu. Terus dia tinggal di mana gitu. Itu kan, wah, itu buat gue it's a treasure untuk bisa menggali sebuah art, seni. And it's a privilege untuk punya seseorang yang bisa diajak diskusi seperti itu setiap malam berarti ya. Dan menjadi karya paginya itu bisa terjadi banget ya. Bisa ChatGPT. Bisa ngobrol. Bukan ya. Oh enggak, bukan. Bukan dong. Lucu banget lagi. tapi gitu gak sih? Enggak ya? Iya, kalau gue sih ya sih. I mean like, dan kadang nggak cukup kan, makanya gue bikin komunitas songwriting club kan. It's to like berdua nggak cukup, share, berdua nggak cukup gitu kayaknya. Kayak gue butuh banyak orang untuk bisa nge-share ini gitu. Kayak itu indah banget sih, Yes. Kayak lu lah misalnya sekarang gitu ya. Lo sangat passionate dengan media dari dulu sampai sekarang. You are on your track gitu. I wish I wasn't. Ya kan? Padahal lu tahu kan maksudnya bagaimana kesulitannya untuk menghadirkan jurnalisme yang kredibel. Yang lo harus riset gitu. Yang lo harus kayak untuk melakukan ini aja lo harus mempersiapkan berapa lama sebelumnya gitu. You are still di sini, dan obrolan kita ini kan nggak kayak ngobrol biasa, lo kan riset dulu sebelumnya. Tapi itu dia sih, maksudnya kembali lagi ke sesuatu yang kita we're very passionate about gitu. And saking passionate-nya itu kita punya kesulitan untuk beradaptasi dengan apa yang baru. Kalau gue sih ada rasa itu ya, maksudnya kayak gue harus belajar soal algoritma, harus belajar soal mereka yang lebih canggih gitu dan menurunkan ego gitu. It's more than just theoretical ya kan. And I believe music is the same gitu, dengan segala hal yang baru, AI, perkembangan anak-anak zaman sekarang belajarnya seperti apa gitu. Gue rasa kompleksitasnya juga lebih rumit kalau di musik. Justru malah itu bukti passionate menurut gue. Tapi kadang yang membentengi itu karena kita merasa tahu. Betul. Kita merasa lebih tahu dan kita merasa lebih berpengalaman kan. Betul. Itu yang membentengi. Karena apa? Karena kita merasa gue sudah 21 tahun berkarir di musik industri ini. Wah, kamu siapa gitu kan. Iya. Itu yang ngebentengin kan. Iya. Tapi kalau passion mah kita passion aja, kita belajar. Tapi nah itu sebenarnya kayak yang ngebedain adalah, itu gue juga belajar dari Mas Reza sih. Mas Reza tuh sering sekali menjadi gelas kosong ketika dia berhadapan dengan siapapun. Setuju. Bahkan dengan orang-orang yang mungkin baru mulai gitu atau baru belajar, dia tuh bisa untuk menjadi gelas kosong, kayak menerima, banyak bertanya. Dan kalau kata Mas Reza, kalau kamu ngobrol sama orang terus masih banyak pakai kata aku, kata dia tuh, itu tandanya kamu nggak menjadi pendengar yang baik. Itu Mas Reza sih. Wow. Itu gila banget dia. Jadi gue juga belajar sama dia. Menurut gue yang membentengi, dan itu juga dari Mas Reza, yang membentengi itu adalah kita ngerasa lebih tahu dan kita merasa lebih berpengalaman, sehingga kita ignore hal-hal yang sebenarnya itu bisa bagus kalau kita pelajari dan kita gali lebih dalam. I agree. Apakah maksudnya dengan kita harus admit gitu, dengan When You Love Someone hampir 60 juta stream. Iya ya. Di Spotify. Wangian Ran. Apakah
iya kesuksesan album pertama gitu menjadi benchmark seorang Enda Hendresa? Enggak sih. Karena kan Nggak bisa everything's dibikin. come and go, Iya. ups and down gitu. Kayak ya mungkin Pernah ada fasenya nggak? Tapi gue penasaran deh. fase kayak apa? Yes. Pengen banget ya bikin album kayak album pertama lagi gitu, atau gimana ya caranya gitu. Pengen bangetnya tuh gue sih lebih ke yang gue cari tuh rasanya kali ya. Oh Gitu kayak. iya. Nah ini yang gue rasakan. Kita kan tadi sempat ngobrolin di luar, sempat ngobrol Malik ya. Iya. Terlepas dari suka atau tidak albumnya, tapi gue entah kenapa gue pribadi gitu, gue merasa energi mereka tuh kayak album pertama. Bener. Bukan lagunya, Iya. ngerti kan lo? Kayak musiknya sih mungkin enggak Musiknya gitu. sih nggak sama sekali Tapi ya. gue tuh kayak adore their friendship. Kayak gue tuh Relive. itu, Iya. gue ketika gue denger, gue tuh kayak ini ngeband banget nih. Ini Solid kayak, banget nih. Itu dia. Kayak mereka bersenang-senang di situ. Entah kenapa ya. Gue belum konfirmasi itu ke Widi gitu. Gue baru bertemu Widi berapa saat setelah lagu itu rilis dan album itu rilis gitu, dan gue beri komplimen. Gue ngerasa album lu bersenang-senang banget ya ke album kedua. Dia bilang persis dah itu yang kami rasakan waktu kita di studio. Gimana caranya untuk merasakan itu? Berantem lagi sih. Iya juga sih. Maksudnya kayak aku mau gini gitu lagi sih gitu. Kayak apa ya? Kayak kita lebih banyak waktu bersama akhirnya. Nah ini nih belakangan ini karena kan gue juga lagi mempersiapkan rilisan ya. Entah akan jadi EP atau album, tapi yang jelas nggak cuma single aja gitu sama Resa. Dan kita lagi seneng banget. Kita both berdua lagi bangun pagi, lagi main gitaran berdua bareng. Paginya Mas Resa jam berapa tuh kalau boleh tahu? Alhamdulillah yang ini beneran jam 7 pagi dia bangun. Biasanya jam 7 pagi dia tidur. Kayak kali ini dia beneran bisa bangun gitu. Wow. Kayak ini lagi kembali ke masa itu. Jadi menurut gua ternyata yang kami kejar tuh bukan masalah lagunya, bukan masalah produksiannya, bukan masalah kita harus pindah ke tempat yang gimana, enggak, tapi kebersamaan itu. Lo ngerasain kan band kalau baru ngeband dan mau bikin album pertama, energinya beda. di situ semua energinya kan. Less distraction, lo bisa disiplin, lo bisa karena ini nih gue lagi mengerjakan sesuatu yang gue impikan gitu. Wow. Nah itu yang lagi gue bangun sama saya kayak gue latihan lagi, nyari chord lagi, ini kesini, wah kakak ketawa gitu. Berarti the best gift for musicians adalah untuk bisa mendapatkan energi hari pertama. Energi, waktu, iya benar. Energi dan waktu tuh sama waktu terutama ya. Duit mah ya udah ada lah kebanyakan band-band ya. Kalau gue mah mungkin masih susah, tapi kalau band-band yang lain mah udah settle ya di album kelima. Gitu mah mereka mah udah luar biasa gitu ya. Pasti kan waktu yang mereka tadinya belum menikah udah menikah, yang tadinya belum punya tanggungan jadi punya tanggungan. Dulu kan misalnya kalau ngeband bareng, woi kita punya ini, ayo kita beli PS, ayo kita beli apa gitu ya. Sekarang kan udah beda gitu. Nah waktu itu sih sebenarnya yang dibutuhkan menurut gue. Dan mungkin pertanyaan terakhir gue adalah Enda Hendresa ini sangat vokal terhadap keindian kalian dari dulu. Oh really? Oh my god, indie banget. Ya maksudnya bukan hanya indie banget secara karya. Tapi itu liburan indie maksudnya? Enggak, maksud gue kayak kata indie tuh ada di mana-mana. Indie right dulu kan. Oh iya. Dan indie as in independent kan dari dulu independent banget, jualan kaset 4 CD di kampus gitu. Gue pertanyaan gue, menyesalkah tidak bergabung ke major dari menyesal. dulu? Di independent ada gak sih penyesalnya gitu? Wah, ada gak? enggak sih. Yeah, I really enjoy. I mean kayak apa ya? Gue sangat suka belajar kan. Dengan begini gue belajar banyak gitu. Kayak jadi belajar membangun, tahu mau nggak mau jadi harus tahu ini itu, harus belajar semuanya, semua lini lah gitu ya. Mungkin kalau di major label tuh ada yang nama publicist, mereka ada marketing, ada promotion, ada PR semua ada gitu. Road manager apa? Gue malah melakukan itu semua. Gue menulis press release gue sendiri gitu ya. Luar biasa. But that's fun. I mean like that's part of the fun. Iya, part of the fun. Buat gue sih, gue suka lagi gitu. That's amazing. Iya. Gue ada satu hal boleh gue bacain dari seorang sahabat, yaitu dibilang gini tentang Enda.
rasa insecure itu aneh banget, dan gue sampai udah di titik capek dengerin dia ngeluh tentang seberapa buruknya dia main rhythm dan melodi. Aduh. Dan dia nyuruh lu untuk stop merasa insecure. Orang itu adalah Iga Masardi katanya. Serius lo? Jadi kita juga baru tahu bahwa seorang Endah dengan skillnya sebegitu bagus, dia pun bilang di situ, just so you know you're better than all of us gitu. Jadi mungkin itu salah satu pesan untuk menutup dari Iga Masardi untuk Endah. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast ini. Thank you Iga. I hate you but I love you. Ada lagi mau disampaikan? Makasih ya Yas. Gue tuh kan nonton lo ya. Buat gue makna sih one of the. Oh stop it, no I don't want this. No ya, but buat gue lo tetap melakukan ini dengan makna tuh kayak memberi motivasi gue juga. Bahwa orang-orang yang punya hati mengerjakan sesuatu yang mereka suka tuh akan selalu menginspirasi orang lain gitu. Amin. So thank you, dan buat gue, buat teman-teman juga gitu ya, when you do everything by heart, please don't stop, do it gitu. Karena lo nggak pernah tahu bahwa itu akan mengilhami atau menginspirasi orang lain gitu, sehingga mereka merasa nggak sendirian, sehingga mereka merasa hidup terus gitu. Oh, that's amazing. Thank you. Thank you. Thank Mbak Endah, you. terima kasih banyak. Kalau gitu saya Yas Lawrence. Saya Endah Widya Stuti. And I'll see you guys next week. Bye-bye.